Sobat Warta, selamat datang di podcast Jagongan Barat. Ruang ngobrol penuh santai, tetapi penuh makna. Saya, Maulida, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Hari ini, kita akan mengulik tentang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Dan hari ini, kita sudah bersama narasumber spesial. Beliau adalah Kepala Bidang PPPA, Dinas Sosial KBPP, Pak Triyatno Yuliharso. Selamat siang Bapak, apa kabarnya hari ini? Mbak Maulida. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke topik utama, boleh dong Bapak sedikit memperkenalkan diri untuk Sobat Warta Nasional yang mendengarkan podcast ini. Mungkin bisa juga cerita sedikit tentang keseharian Bapak di Dinas Sosial. Ya, saya Triyatno Yuliharso. Saya per 1 November 2023 ditugaskan Pak Bupati sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, selaku tadi Kepala Bidang yang mengkoordinasikan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terima kasih, wah tentunya sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah, kita langsung aja ke topik utama ya Pak ya. Bagaimana sih Bapak memulai karir di Dinas Sosial dan apa sih yang memotivasi Bapak untuk terjun di bidang ini? Ya, tadi saya sampaikan saya memulai karir di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang. Khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak per 1 November 2023. Kami tentunya saya yang berkarir di Pemkab Pemalang selaku ASN sejak tahun 1992. Saya itu lebih banyak perusahaan atau tugas yang ditugaskan itu lebih banyak pemberdayaan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga bukan hal yang baru, tapi memang ketika berkaitan berbicara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memang ini agak spesifik. Jadi pemberdayaan perempuan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan berbagai permasalahan yang ada dengan perempuan dan anak. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa memberdayakan perempuan dengan segala permasalahannya di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan tadi perlindungan anak Kabupaten Pemalang. Sangat keren sekali ya Pak. Baik, sekarang kan banyak nih kasus-kasus dengan kekerasan perempuan atau penelantaran anak. Nah, apa yang dilakukan untuk melindungi perempuan yang menjadi korban tersebut? Ya, tentunya ketika berbicara penelantaran anak, yang menjadi tugas pokok kami di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang pertama adalah bahwa hak anak yang dijamin oleh sebuah undang-undang, bahkan konvensi tentang hak anak, ini menjadi landasan hukum bagi kami untuk bersama-sama tentunya dengan seluruh perangkat daerah yang di Kabupaten Pemalang, khususnya lagi di bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial. Tadi bahwa ketika berbicara hak anak, banyak hak anak yang memang belum terpenuhi tadi berkaitan dengan mungkin anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, yang mereka belum punya misalnya akte kelahiran, kemudian surat-surat yang lain yang berkaitan dengan hak-hak sipil mereka. Artinya kami dorong, kami koordinasikan dengan Dinas Dukcapil misalnya. Yang pertama berkaitan dengan hak. Kemudian yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, tentunya tadi dari permasalahan-permasalahan yang ada pada perempuan, khususnya pemberdayaan perempuan itu menyangkut beberapa aspek tadi. Perempuan harus bisa mendapatkan akses di bidang politik, bidang sosial, di bidang ekonomi, kemudian di bidang hukum, sehingga upaya-upaya menuju ke tadi terhadap kebutuhan pemberdayaan kami pun memfasilitasi melalui beberapa kegiatan yang ada. Tadi ada bimbingan teknis, kemudian juga sosialisasi, kemudian juga beberapa juga edukasi. Oke. Lalu bagaimana sih Pak yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan? Ya, langkah-langkah yang sudah kami lakukan tentunya kami yang punya uraian tugas
perempuan. Kami tentunya mendasari Bapak uraian tugas pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan tadi, pemberdayaan tadi yang kami sampaikan dari aspek tadi politik, hukum dan sebagainya melalui sosialisasi, partisipasi perempuan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah pemberdayaan ekonomi ini yang justru Pemalang dengan jumlah orang miskin yang besar masih tinggi juga 14% ini harus ada upaya-upaya yang betul-betul didukung oleh OPD lain. Pemberdayaan ekonomi misalnya tadi perempuan yang sudah kami lakukan, perempuan korban kekerasan, ya, kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual yang lainnya, mereka juga harus hidup. Ketika mereka harus bersekolah, harus difasilitasi bisa sekolah, nah hak mereka. Kemudian ketika butuh permodalan, mereka yang tadi jualan ketika berpisah dengan suaminya, mereka juga harus dibantu. Ini upaya-upaya yang kita lakukan sampai seperti itu, sehingga layanan-layanan diberikan juga termasuk melibatkan bidang-bidang di dinas sosial, di bidang rehabilitasi sosialnya, di bantuan-bantuan dan sebagainya. Bahkan kami juga akses juga minta untuk dukungan dari Basnas ya. Basnas karena ketika sasarannya fakir miskin, orang-orang yang tadi itu kan ada beberapa support bantuan dari Basnas, termasuk bantuan dari Basnas Prov beberapa waktu yang lalu kepada perempuan-perempuan tadi yang rentan yang mereka butuh. Kemarin baru diserahkan di Brebes, wilayah Brebes dan Pemalang. Kami pun fasilitasi dan ada beberapa penerimanya dalam bentuk bantuan. Oke, baik Bapak. Dan bagaimana sih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak? Ya, untuk peningkatan kesadaran masyarakat tentunya itu menjadi hal yang memang harus ditingkatkan. Ya. Pemerintah tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari masyarakat. Karena peran-peran masyarakat itu baik di tingkat keluarga sendiri misalnya, kasus-kasus kekerasan di dalam keluarga tentunya butuh tadi dukungan dari lingkungan keluarga terdekat, ya, supaya tidak terjadi. Kemudian juga dari lingkungan masyarakat terkecil, ya, misalnya satuan masyarakat di tingkat RT, bagaimana kepedulian mereka untuk mencegah terjadinya kekerasan misalnya dalam rumah tangga, atau dari lingkungan terkecil, ini kan masyarakat di lingkungan RT, bahkan nanti sampai skup di dusun atau RW, kemudian meluas lagi ke desa. Ketika masing-masing ini bisa berfungsi, tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang bahasanya kearifan lokal yang bersama-sama mencegah terjadinya kekerasan baik perempuan. Oke, baik. Lalu ada pesan dan kesan. Kalau begitu Bapak, sebelum kita akhiri, mungkin Bapak ada sedikit pesan untuk warga Pemalang atau untuk masyarakat agar pentingnya menjaga perlindungan perempuan dan anak agar terhindar dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan penelantaran anak. Dan kami yang mengambil kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, tetap bersama-sama lah, bersama dengan kami, bersama pemerintah kabupaten, bersama dengan seluruh organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi muda dan sebagainya, untuk bersama memberikan sosialisasi, memberikan edukasi, kadang-kadang juga diperlukan advokasi supaya di angka kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan di masing-masing, ya, bisa secara masif dilakukan, ya, karena angka kekerasannya cukup memprihatinkan di Pemalang, sehingga harus bersama-sama masif mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga dengan penjelasan ini seluruh perempuan dan anak di sana tetap merasa aman dan agar tidak merasa terancam. Amin. Buat Sobat Warta, dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk sebarkan informasi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyak. Saya Maulida, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.